Baik ya Bu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan jadwal seperti biasanya ya, seminggu sekali di hari Minggu ba'da asar ya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam menghadiri majelis taklim yang tentunya diharapkan dengan bertambahnya ilmu di majelis taklim ini bertambah juga iman Islam kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu yang saya banggakan, kita masuk di syarat wajib sholat ya. Kita masuk ke bab sholat ya. Inilah pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu terkait dengan ilmu-ilmu ibadah ya, terutama ya, karena bagaimana ibadah kita diterima karena harus berdasarkan dengan ilmu. Nah, dalam kitab Abu Suja ya, matan Abu Suja ini saya bawakan salah satu ulama mazhab Syafi'i ya. Kenapa saya pakainya ini? Tentunya ada dalil dari yang lain juga ya, dari sumber lain juga, tapi banyakkan sambil dari Abu Suja Al-Asfahani. Ini beliau adalah ulama bermazhab Syafi'i ya, karena di terutama Indonesia ya, di Tenggara ya, Asia Tenggara terutama Indonesia itu kan bermazhab Syafi'i. Jadi biar kita nggak terlalu jauh ketika kita di lapangan gitu ya, walaupun nanti kita menemukan perbedaan pendapat, tapi yang penting kita tahu, oh ini loh pendapat imam ini. Jadi nggak rancu gitu ya, satu imam kita pelajari ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan perbedaan pendapat ya, kita bisa bahas ya. Baik, menurut di dalam kitab fikih Abu Suja Al-Asfahani, ini salah satu ulama bermazhab Syafi'i, dijelaskan ada beberapa syarat wajib sholat. Jadi syarat wajib sholat ini kata beliau wasyaro itu wujubi sholati ya. Jadi syarat wajib sholat salah satu asya'a, ada 3. Apa itu? Yang pertama al-islamu ya, jadi syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu artinya apa? Ketika syarat itu terpenuhi maka hukumnya wajib. Nah, syarat itu pertama al-islamu, Islam ya, jadi pertama Islam. Nah, bagaimana dengan orang kafir ya kan? Nah, sebenarnya orang kafir itu juga dibebankan ibadah sebenarnya gitu ya. Dan kalaupun mereka, walaupun nantinya mereka itu ketika melaksanakan ibadah tetap nggak dapat pahala sebagai hukuman mereka, tetapi sebenarnya mereka juga dibebankan melakukan amal soleh atau ketaatan kepada Allah ya, sebagaimana di surat Al-Mudathir ya, di surat Al-Mudathir ayat 242 dan 43. Masalakakum fi saqar ya. Jadi ketika ditanya apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar. Nah, neraka Saqar itu salah satu nama neraka. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka? Jawab mereka, qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka mengatakan ya, mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah ini ya, jadi kalau mereka melaksanakan sholat pun mereka nggak dapat pahala gitu, tetapi secara pembebanan ya, secara kewajiban mereka wajib gitu, tetapi kita nggak dapat pahala. Itulah bentuk hukuman dari Allah, karena kuncinya nggak dapat dia. Apa kuncinya? Syahadat ya kan, gitu kan, syahadat. Nah, makanya ketika mu'alaf ya sudah bersyahadat, maka
tidak lagi ada pembebanan atau mengkodok hal-hal ibadah terkait yang sudah ditinggalkan. Jadi kalau udah mu'alaf ya tidak dikodok ya kewajiban-kewajiban yang tertunda atau yang tertinggal waktu dia kafir. Ya. Kenapa di sini li'annal islamu yajubu ma qablahu. Ya, jadi sebenarnya ketika sudah berislam, sudah bersyahadat ya yajubu ya ma qablahu. Ya, yajubu ini artinya tidak dikenakan lagi ya, sudah dihapus ya, dosanya sudah dihapus, sudah suci ya, hal-hal terkait pelanggaran atau pembangkangan sebelum dia bersyahadat itu sudah dihapuskan. Nah, itulah kasih sayang Allah ya, sehingga ketika dia masa lalunya menyembah berhala tapi dia tobat ya, dia Islam ya, dia menyembah Allah, maka yang lalu-lalu tidak dikodok ya, tidak mengkodoknya, kecuali dia malah kebalikannya, dari Islam menjadi murtad namanya, murtad. Nah, kalau murtad berarti dia ada kewajiban mengkodok ya, misalnya pas nikah berdapat orang non muslim misalnya, terus karena ancaman dan sebagainya, misalnya dia masuk Kristen misalnya, atau masuk salah satu agama di luar Islam gitu ya. Nah, lalu cerai gitu kan. Nah, pas cerai dia masuk Islam lagi gitu. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, maka harus mengkodok ya. Itu kalau dari Islam ke Kristen atau keluar Islam ya, atau murtad. Nah, kalau murtad berarti mengkodok ya, mengkodok. Kalau tadi contohnya pas nikah dia harus ngikutin agama suaminya misalnya ya, lalu di perjalanan pernikahan cerai misalnya, itu mengkodok yang sudah tertinggal, kewajiban-kewajiban selama tertinggal. Ini menurut, nah itu tadi ya, mengkodok hal-hal kewajiban yang ditinggal selama dia murtad. Nah, ini kan sebagai bentuk hukuman mereka, mempermainkan agama, gitu kan, sebagai bentuk hukuman mereka. Kenapa? Menghukum itu kodonya ya, setelah sholat zuhur 4 rakaat tambah sholat zuhur yang sudah waktu tertinggal gitu. Jadi begitu terus sampai ya, dikira-kira kalau misalnya 2 tahun ya, kira-kira saja perhitungannya seperti itu ya. Jadi ini sebagai bentuk hukuman, hukuman. Kita kan dulu ya pasti ada yang bolong-bolong gitu, zaman-zaman juga ya. Nah, kalau ini memang kalau dalam hal fikih memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang tidak mengkodok sholat kita ya, ketika kita dulu misalnya kurang paham ya kewajiban sholat, atau belum tahu ilmunya gitu kan. Terus gimana nih saat ini untuk menutupi yang dulu-dulu? Nah, memang ada perbedaan pendapat. Ada yang dengan meningkatkan amal soleh, untuk menutupi dosa-dosa yang dulu. Ada yang mengatakan dikodok gitu, dikodok. Jadi misalnya ditinggalnya berapa puluh tahun kita sholat ya, kira-kira sekian puluh waktu ya, tinggal dihitung sampai usia berapa kita ada. Jadi perbedaan pendapat ya, perbedaan pendapat dalam memandang kasus ini yang mengkodok sholat atau mengkodok ibadah yang kita tinggal karena kelalaian kita. Boleh semua ya Bu ya? Boleh semua itu. Boleh dengan amal sholat atau boleh dengan ya. Jadi itu tadi ada yang mengatakan cukup meningkatkan amal soleh, cukup dengan meningkatkan amal soleh ya. Ada yang mengatakan itu dikodok dengan mengkodoknya ya. Itu tadi bagi murtad ya, bagi murtad. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, maka dikodok hal-hal ibadah yang ditinggalkan. Lalu terus bagi tadi ya, mu'alaf. Kalau mu'alaf berarti dia tidak mengkodok ya kan, karena tadi ya kan, li'annal islamu yajubu ma qablahu ya. Jadi ketika sudah bersyahadat, sudah Islam, maka
hal-hal terkait dengan yang dulu ditinggalkan, kewajiban ditinggalkan, maka dihapus atau gugur. Ya, itu yang pertama Islam. Yang kedua, wal bulughu. Balik. Ya, balik di sini dalam kitab ini disampaikan wayahsulu bil ihtilam. Jadi tanda ya. Ya, wayahsulu bil ihtilam. Tanda balik itu ditandai dengan ihtilam, dengan mimpi basah bagi laki-laki. Au bulugho khamsa asyarata sana. Ya. Dan jika tidak ada tanda kayak mimpi basah tadi, maka di sini au bulugho khamsa asyara sana. Ya. Asyara sana. Asyarata sana 15 tahun. Ya, jadi kalau laki-laki ya dengan ihtilam ya tandanya dengan mimpi basah. Kalau tidak mimpi basah itu batasannya itu minimal 15 tahun ya. Inna dzakara wal unsa, untuk laki-laki maupun perempuan itu ya. Jadi kalau nggak ada tanda, nggak tanda mimpi basah ya 15 tahun. Watah tasu unsa ya bila haidu. Nah, tapi kalau perempuan tandanya dengan haid ya, wal hamil atau hamil ya. Kalau sudah haid kan berarti kalau ini kan hamil ya. Nah, jadi ini syarat wajib yang kedua, yaitu wal bulughu dan balik. Nah, terus bagaimana kalau anak-anak kecil sholat gitu ya, kan dia belum balik, gitu kan? Itu ada nilai, ada hikmahnya. Ya, coba kalau kita nyuruh anak kita SMP, SMA bahkan kerja baru disuruh sholat, repot nggak kira-kira? Tapi dengan dari kecil mungkin dari 2 tahun lah ya, sudah misalnya yang penting dia bisa aman dibawa masjid misalnya, terutama laki-laki itu ya, dikenalkan dari awal, itu lebih baik. Sehingga ketika dia pas sudah umur dia wajib sholat, kita nggak terlalu repot. Nah, begitu juga dengan kerudung atau jilbab, ya kan? Kalau kita nyuruh anak-anak kita pakai kerudung sudah SMP, ya, berat. Ya. Jadi lebih di awal, ya, lebih di awal. Ibadah apa saja, ya, bahkan di tingkat TK ya, ibadah kayak apa namanya, ritual ibadah haji itu diselenggarakan kan. Jadi pengenalan peragaan ya, ibadah haji itu ditanamkan dari sejak dini. Apalagi terkait itu yang seumur hidup sekali minimal kan, haji. Apalagi terkait dengan ibadah yang rutinitas ya, sholat tadi ya. Jadi apa namanya, dari awal ya, sebagaimana hadis tentang anjuran ya, untuk perintah untuk melaksanakan sholat bagi anak usia 7 tahun ya. Di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum ya, suruhlah anak-anakmu bisolati ya, wahum abna'u. Nah, nih sabai sinin ya. Jadi suruhlah anak-anakmu ketika berumur sabai sinin ya, ketika berumur 7 tahun ya. Jadi yang punya cucu, yang punya ponakan ya, diingetin ya, 7 tahun itu sudah mulai disuruh sholat. Ini dalam rangka latihan. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin ya. Dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka tidak mau sholat. Ya, jadi ini apa namanya, keutamaan mendidik anak sejak dini. Lalu bagaimana kalau enggak mereka tidak mau gitu ya? Cara-cara pendekatan yang menyenangkan ya, apakah pakai riwet gitu kan, atau
reward itu kan bukan berarti secara dengan fisik saja gitu kan. Reward itu bisa dengan pujian gitu kan, atau sekali traktir bakso gitu. Saya suka ngecek kalau hari Sabtu pagi saya ada pengajian yatim. Tadinya anak-anak yatim ini disantunin ya, dapat dari Baitul Halim. Nah, beberapa bulan ini hampir setahun lah ya kurang lebih tidak ini lagi. Jadi ya dengan seadanya ini ya kita tetap kasih gitu uang jajan. Saya cek gitu, yang 5 waktu, nah, ntar ada tambahan apa gitu. Ini kan ya walaupun mungkin tambahannya cuman kue apa gitu kan, rata uang jajan berapaan gitu. Nah nanti yang dicek yang 5 waktu berapa orang, yang sholat 5 waktu kita kasih tambahan apa gitu. Ini kan reward, bentuk reward. Ya, jadi ini adalah untuk pendidikan ya, pendidikan penanaman sejak dini. Nah, lalu bagaimana? Apakah mereka dapat pahala? Ya insya Allah ya. Orang tuanya kita bagaimana? Ya insya Allah dapat pahala ya, sebagaimana hadis riwayat Muslim, mandala ala khairi falahu mislu ya, barang siapa menunjuki jalan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang itu melakukan, kan begitu ya. Jadi nggak ada sia-sianya. Jadi jangan menyuruh anak-anak kita untuk melakukan ketaatan, apalagi sudah balik, itu lebih tarik uratnya lebih kenceng lagi itu ya, baik sholat maupun nutup aurat ya. Kalau belum nutup aurat, sudah balik, sudah kuliah atau sudah kerja tapi belum nutup aurat, pertama kita banyakin doa ya, yang kedua ada komunikasi ya. Jadi jangan bosan, nanti minimal kita ada hujah di hadapan Allah kelak. Bukankah anak-anak kita suci? Anak-anak kita kan suci ya, dulu Allah titipkan ke kita dalam keadaan fitrah kan. Nah ketika kembali ya seharusnya dalam keadaan fitrah, nanti Allah menuntut ya kan. Nah apa yang sudah kita lakukan? Ketika kita sudah melakukan, minimal kita punya hujah, ada jawaban di hadapan Allah. Ya fulana, gimana anak yang saya titipkan kepadamu ya? Oh ya sudah ya Allah, saya sudah suruh sholat, suruh ini kan begitu ya. Sudah ada hujah, minimal kita punya hujah di hadapan Allah ya. Jangan ya susah anak sekarang, jangan itu, doa ibu susah ya kan. Kita nggak ini ya, bilang itunya pas ada jam-jam mustajab doanya diaminkan malaikat, susah. Nah repot juga kan sedih ya. Jadi berkatalah dengan perkataan yang baik ya. Jadi kalau ada anak-anak kita ya yang belum menutup aurat misalnya, pada sudah balik ya, tetap ada komunikasi ya, ada komunikasi ya, diajak makanlah kemana gitu ya. Ya kan nggak sekali ya, 2 kali, berapa kali, jangan bosen gitu, jangan bosen. Ditambah doa. Dan Rasulullah itu ada mencontohkan kapan saatnya menasehati ya, salah satunya ketika anak sakit ya kan, di perjalanan ya kan, terus ketika makan itu waktu-waktu yang tepat untuk nasihati ya gitu ya. Kita kembali ke sini, yang ketiga ya, syarat wajib sholat yang ketiga, wal aklu ya, wal aklu yaitu berakal. Nah berakal inilah salah satu taklik ya, artinya pembebanan ibadah sudah diberikan, yaitu berakal. Nah, bagaimana dengan misalnya dia pingsan, nah, atau misalnya berakal? Kan kalau kayak pingsan kan tidak berakal, ya kan? Nah, misalnya mau operasi sesar, nah sedangkan operasinya itu melewati waktu sholat, nah itu bagaimana? Nah, menurut mazhab Syafi'i itu tidak termasuk, tidak mengkodok. Ya, kenapa? Karena dia tidak sengaja, nggak sengaja gitu, tidak tidak diniatkan untuk meninggalkan sholat karena darurat tadi kan. Nah beda dengan karena dia maboknya karena hammer, nah berarti kan sengaja kan. Nah berarti dia di kodo sholatnya tadi. Nah ini yang berakal ya, berakal yang syarat yang ketiga. Tadi syarat wajib sholat
Syarat wajib sholat. Nah, sekarang ada syarat sebelum sholat ya. Syarat sebelum sholat apa saja yang harus kita penuhi ketika kita mau melaksanakan sholat. Syarat-syarat sebelum sholat. Syaraitu sholati qabla dukhul fiha khamsatu asya'a. Ya, syarat sebelum mengerjakan sholat di sini khamsatu asya'a, ada 5. Ya, pertama di sini taharatul a'dha minal hadas wan najasi. Ya, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Di syarat sebelum sholat ya ada 5 ya, khamsatu asya'a. Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Ya, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Nah, kalau najis itu kan terlihat gitu ya. Najis kan terlihat. Nah, kalau hadas itu kondisi atau kondisi tubuh kita. Ya, misalnya kita habis buang gas kan nggak kelihatan. Ya kan, kalau najis kan kelihatan bentuknya apa gitu kan. Itu bedanya najis dan hadas. Nah, hadas juga dibagi 2. Kita sudah belajar ya. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil cukup berwudu. Hadas besar harus mandi wajib dulu ya. Nah, jadi syarat sebelum mengerjakan sholat pertama sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis. Ya, sebagaimana di surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, di sini kalau tidak ada air untuk bersuci dianjurkan untuk toharo. Itu dalilnya suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, suci dari hadas tadi kan bisa dengan bersuci dengan wudu atau tayamum. Terus bagaimana dengan najis? Suci dari najis ya, dari badan kita, dari tempat sholat kita gitu ya. Jadi bedanya najis sama hadas, kalau hadas terkait dengan keadaan tubuh kita ya, karena tidak terlihat kan. Nah, kalau najis terkait dengan hal-hal yang nampak. Nah, itu yang pertama, suci anggota tubuh dari hadas dan najis. Yang kedua, wasatrul aurati bilibasin tohir. Ya, yang kedua adalah menutup aurat dengan pakaian yang suci, berarti yang bebas dari najis. Ya, kalau kena najis bagaimana? Perlu berwudu apa cukup dibersihkan? Cukup dibersihkan saja, tidak membatalkan. Ya, jadi kalau lagi sholat misalnya tahu-tahu kucing lewat misalnya ya, numpang lewat sambilan ya, kita dicuci, nggak usah wudu lagi, tapi kita cuci aja yang terkena, bagian yang terkena kencing ya. Jadi tadi menutup aurat dengan pakaian suci. Lalu apa batasannya? Ya, aurat perempuan batasannya apa? Aurat laki-laki batasannya apa? Nah, kita lihat di sini. Nah, batasan aurat laki-laki. Jadi aurat laki-laki ini ya antara pusar sampai lutut. Nah, ini kan dalilnya umum, pusar sampai lutut, bagian yang mananya, Nay? Ya kan? Nah, ini juga ada perbedaan pendapat. Ya, di sini yang mengatakan bahwa termasuk bukan aurat, yakni dari hadis dari Aisyah radhiyallahu an, ya, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika sedang duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka. Nah, jadi kan batasan aurat laki-laki kan antara pusat dan
lutut gitu kan. Nah ini ada dua versi juga gitu kan, yang mengatakan bukan aurat menggunakan dalil dari Aisyah ya, ini riwayat Ahmad dan Bukhari. Nah ini Bukhari ini menyebutkannya sebagai mu'alak. Hadis mu'alak itu artinya hadis yang ini ada mana tadi ya, jadi sanadnya tidak utuh ya. Hadis mu'alak itu sanadnya tidak utuh karena ada perawinya yang dihilangkan. Nah ini menurut hadis Bukhari ya. Hadis Bukhari ini menyatakan bahwa hadis ini termasuk hadis mu'alak ya, sanadnya tidak utuh karena ada perawi yang dihilangkan. Tapi selain Bukhari ya, tadi ada Ahmad ya, dari Ahmad, termasuk Imam Ahmad melibatkan. Apa dalilnya? Bahwa Rasulullah SAW suatu ketika sedang duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka, maka Abu Bakar minta izin untuk masuk, yang dipersilakan oleh Nabi ya. Jadi pas Nabi lagi santai, Abu Bakar minta masuk lalu dipersilakan, sedang ia tetap dalam keadaan seperti itu. Jadi tidak menutup pahanya yang terbuka tadi. Kemudian minta izin pula Umar yang juga dikabulkan oleh Nabi dalam keadaannya seperti tadi ya, jadi tidak merubah posisinya Nabi. Lalu datang pula Utsman minta izin, maka Nabi pun melepas kainnya ke bawah, dan setelah mereka bangkit pergi, saya tanyakan kepadanya, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar dan Umar minta masuk, Anda kabulkan, sedang pakaian Anda tetap seperti semula. Tetapi ketika Utsman minta masuk, kenapa Anda lepaskan kain? Ujarnya, hai Aisyah, tidakkah saya akan merasa malu terhadap orang yang demi Allah sedangkan malaikat sungguh merasa malu kepadanya. Ya ini dalil yang mengatakan paha tidak aurat ya. Nah sambil yang mengatakan aurat, ini dari Muhammad bin Jahsy ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Hakim, dan Bukhari ya. Saya baca artinya saja ya, ini pendek nih. Marra Rasulullah SAW ala Ma'mar wa fakhidahu maksyufatani faqala ya Ma'maru waqti fakhidaika fa innal fakhidaini. Rasulullah SAW lewat pada Ma'mar yang kedua pahanya sedang terbuka, maka sabdanya, hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu karena paha itu aurat gitu. Nah, jadi nanti di ilmu usul fikih nanti kita ketemu ya, kalau yang belajar ilmu usul fikih ini gimana nih dua hadis yang bertentangan gitu ya. Jadi kalau kita orang awam kan bertentangan, oh di sini boleh, ini boleh gitu kan. Nah itu kalau kita belajar ilmu usul fikih nanti ketemu kenapa ini bisa pertentangan, terus pakai dalilnya yang mana. Nah itu di dalam ilmu usul fikih ada ya, bagaimana mencari. Jadi usul fikih itu metode merumuskan hukum, itu namanya ilmu usul fikih ya. Usul fikih itu adalah metode merumuskan satu hukum ya. Misalnya hukum itu sifatnya masih umum ya, tadi yang ini tadi kan ada antara pusar dan lutut kan masih umum, belum tepat yang mana gitu kan. Makanya ada perbedaan. Jadi munculnya perbedaan pendapat itu karena penafsiran dari para masing-masing ulama ya, dengan cara pandang beliau, tentunya dengan argumentasi dengan dalil-dalil gitu ya. Tapi kalau sudah sifatnya khusus sholat, udah nggak ada perdebatan ya kan. Terus dalam misalnya surat Al-Maidah ayat 6 ya tadi ya, ketika dikatakan salah satu ketika kita mau sholat berwudu, wudunya mana batasannya ya. Kalau tangan ada batasannya ya kan, kalau kaki ada batasannya, pas kepala nggak ada batasannya. Disitulah usul fikih bermain ya. Usul fikih memunculkan hukum gitu. Jadi batas. Nah akhirnya ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Syafi'i ya cukup 3 rambut tersentuh air gitu kan.
Karena kan basuhlah kepala sampai mana? Apa ujung sini, apa sini, apa semuanya, kan begitu. Nah, inilah munculnya perbedaan pendapat itu karena dalilnya tadi bersifat umum. Ya, baik. Tadi sampai mana? Yang kedua ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tohir. Berdiri di tempat yang suci. Ya. Jadi sucinya itu bukan hanya sekedar badan, ya, tapi tempat kita berdirinya pun suci. Jadi wal wuqufu ala makanin tohir. Ya, jadi tempat kita berdirinya pun suci. Terus wal ilmu bidukhuli wakti, ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, jadi syarat wajib sebelum sholat, ya, itu di samping ada tadi sucinya anggota, ya, tubuh dari hadas dan najis, ya, menutup aurat. Tadi mohon maaf, tadi kan aurat laki-laki ya. Nah, laki-laki tadi ya. Nah, sekarang aurat perempuan, ya. Mana batasan aurat perempuan, ya? Nah, iya, kalau batas aurat perempuan semua anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan, ya. Batasannya. Nah, tapi kalau sesama perempuan, ya, yang biasa nampak, ya, aurat terhadap orang kafir perempuan, ya, orang kafir perempuan. Kalau laki kan sama, ya, laki muslim sama laki perempuan, ya, kita auratnya sama, ya, muka dan telapak tangan. Nah, kalau terhadap misalnya kita punya teman kerja perempuan misalnya, ya, nah, auratnya batasnya apa? Nah, sesuatu yang biasa nampak. Yang biasa nampak apa? Yang biasa nampak, ya, sesuatu yang biasa terlihat, ya, itu aurat kita terhadap orang kafir yang muslim, ya. Tapi kalau sesama ke laki-laki, ya, itu tidak dilihatkan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini juga perlu diperhatikan ibu-ibu. Ketika kita sholat, kan auratnya tadi, ya, aurat yang bukan aurat muka dan telapak tangan. Batasannya mana? Nah, batasan muka mana? Batasan muka ini batasannya kalau ke atas ini pas di tempat tumbuhnya rambut, ya. Terus ini di yang telinga ini kan. Nah, terus kalau di bawah berarti di sini yang menghadap ke depan. Berarti ini. Jadi kalau kita pakai mukenanya ke dalam ke sini, auratnya terlihat. Yang di bawah janggut, yang di sini, ya. Iya. Nah, jadi pakai mukenanya jangan di sini, ya, karena ini aurat itu terlihat. Karena dikatakan yang bukan aurat itu, ya, muka itu, ya, batasannya ini. Kalau sudah lewat sini berarti, ya, ini harus diperhatikan juga. Terus tangan, berarti tangan pergelangan, batasnya pergelangan tangan. Jadi sebenarnya busana perempuan, ya Allah. Aduh, tadi potong dulu deh. Jadi sebenarnya busana kita ketika keluar musafir itu sebenarnya udah busana sholat, ya. Nggak usah bawa mukena juga sudah sih, kita pakai kaos kaki udah. Ya, jadi ternyata praktis. Ya, jadi tangan itu batasnya pergelangan sini, ya, kurang lebih gini. Jangan, kalau bisa pakai manset, ya, jangan kan ada yang sampai, nah, ini kelihatan, ya, jadi kalau kita musafir, ya, ininya bawaannya banyak, ya sudah, nggak usah bawa mukena, ya kan, udah terwakili, sudah siap wudu, siap pakai sholat, ya. Itu batasan bagi aurat perempuan. Terus yang berapa tadi? 4. Sekarang 4.
Oh, 5. Oh, yang keempat tadi ya, mengetahui. Ya, mengetahui. Ya, keempat mengetahui masuknya sholat ya. Wal ilmu bidukhulil waktu ya, mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau sekarang kan gampang ya, tinggal ngikutin di masjid ya, udah ada kodenya dengan azan. Terus yang terakhir yang keempat tadi ya. Sekarang kelima, wastiqbalul qiblah ya, menghadap kiblat. Nah, tadi masuknya waktu sholat sudah. Yang terakhir menghadap ke kiblat. Ya. Jadi bagaimana di surat Al-Baqarah ayat 144 ya, bismillahirrahmanirrahim. Fawali wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada hadapkanlah mukamu ke arahnya. Ya, ini apa dalil ini, asbabun nuzulnya itu ketika sebelum ayat ini turun, Rasul tuh sholat kan sebelum ada perintah menghadap kiblat, sholatnya tuh menghadap ke ini Masjidil Aqsa, ya kan? Nah, tapi apa komentar orang-orang kafir? Tuh kan Muhammad ikut-ikutan kita ya, sholatnya ngadep ke kita gitu kan. Ya, akhirnya Rasul sholat tapi ngadepnya ke atas gitu. Ya, karena tadi ya, kalau pas ngadep ke Masjidil Aqsa, orang-orang kafir mengatakan, tuh kan agama Muhammad sholatnya ngikutin ke kita, kiblat kita gitu. Nah, sebelum ayat ini turun, Rasul sampai sholatnya sampai menghadapnya ke atas gitu ya. Nah, sehingga turun ayat ini. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada hadapkanlah mukamu ke arahnya. Ya, jadi kita posisinya dimanapun ya ke kiblat itu menghadapnya. Nah, tapi ada beberapa uzur ya, jadi seseorang jika mengerjakan sholat karena suatu hal tidak bisa menghadap kiblat ya, ini ada dua ya. Pertama, wa yajuzu tarkul kiblati fi halataini ya, jadi tidak menghadap kiblat itu ya, mengerjakan sholat dengan tidak menghadap kiblat itu karena ada dua keadaan ya. Tarkul kiblati fi halataini ya, apa? Fi siddadil khauf ya, karena takut ya, ketika rasa takut yang luar biasa ya, misalnya dikejar musuh gitu ya, takut ngos-ngosan gimana itu, akhirnya sholatnya nggak tahu ngadepnya gitu. Jadi pertama fi siddatil khauf, yang kedua wa fin nafilati fis safari ala rahilah. Yang kedua, ketika mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Ya, tadi ini sebagai dalil terakhir ya untuk dalil menghadap kiblat. Tadi kan dalil Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 144 ya. Nah, ini dalil hadisnya diterima dari Barra ya. Syahron aw sab'ata asyara syahron nahwa baitil maqdisi summa surifna nahwal Ka'bah. Kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dialihkan kepada Ka'bah. Jadi selama kurang lebih 16 atau 17 bulan itu Rasul sholatnya menghadap Ka'bah ya, menghadap ke Baitul Maqdis ya. Terus sahabat sampai ketika turun ayat tadi
ya 144 ya, yang Allah mengarahkan ke Masjidil Haram ya, itu karena tadi ya menyanggah perkataan orang kafir juga ya, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad atau agamanya Nabi Muhammad ikut-ikutan dengan mereka ya, sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis ya. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah gimana nih yang 16 atau 17 bulan sholatnya ngadep itu diterima enggak ya. Jadi itulah ya, ketika Allah turunkan sesuatu ya sebagai petunjuk ya, sedangkan yang kemarin masih ngikutin yang dulu ya, insya Allah ya tidak terkena harus mengulang atau statusnya dosa itu. Nah ini dalilnya muttafaq alaih. Muttafaq alaih ini artinya diriwayatkan, hadis ini ada di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya. Kalau ada hadis tulisannya muttafaq alaih, itu artinya hadis ini disepakati oleh dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Ya, itu saja ya. Ada beberapa tadi, berapa? 5 ya. Ada 5 syarat sebelum sholat. Baik, itu saja. Nanti kita bisa lanjutkan tanya jawab ya. Dan ini hal yang kita anggap penting ya, karena bagaimana kita sholatnya sempurna kalau tidak didasari dengan ilmu. Ya, baik, wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu birabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.